Hah? ผมอ่านป้ายเพจเมื่อกี้ Perempuan ini bernama Ina. Dia seorang customer service di kantor Pegadaian. Walaupun pekerjaannya menagih hutang, namun dia sendiri juga terlilit hutang sebesar 500.000 baht. Demi bisa membayar cicilan setiap bulannya selama 5 tahun, suatu saat nanti semua hutangnya lunas. Pagi ini setelah siap, Ina berangkat bekerja. Di kantor, ketika sedang menagih tunggakan cicilan mantan gurunya yang bernama Miss Nong, tiba-tiba Ina mendapat telepon tak dikenal. Saat mengangkatnya, karena tidak bisa membayar, Miss Nong kabur. Di telepon, seorang pria bernama Tower mengaku jika dia dari kantor pajak. Karena video Ina yang membahas tentang hutangnya viral di YouTube, Tower menawarkan program bantuan dana dari pemerintah sebesar 55.000 baht untuk membantu melunasi hutang. Namun syaratnya, Ina harus membayar pajaknya dulu sebesar 10% yaitu 5.500 baht. Mendengar tawaran itu, awalnya Ina ragu. Tapi saat Tower mentransfer uang 550 baht sebagai bukti, akhirnya dia percaya. Tanpa pikir panjang, Ina bergegas ke ATM. Di sana, saat melihat nomor rekening Tower atas nama pribadi, seketika Ina sadar ini penipuan. Dia lalu merekam percakapan mereka dan pergi ke bank sebelah untuk meminta tolong temannya untuk memeriksa nomor rekening Tower. Saat diperiksa, ternyata dugaannya benar. Dengan nada mengancam, Ina membongkar rencana busuk Tower dan akan melaporkan bukti rekaman percakapan mereka ke polisi. Tower pun panik. Setelah puas memaki-maki, Ina langsung menutup telepon. Tak lama kemudian, Tower menelepon lagi. Baru kali ini aksinya gagal. Karena takut dilaporkan, Tower mengajak Ina untuk berdamai. Apapun akan Tower lakukan asalkan Ina mau menghapus rekamannya. Mendengar itu, Ina dapat ide. Dia mengajak Tower bertemu. Keesokan harinya ketika bertemu, Ina berkata, jika dia mau rekamannya dihapus, Tower harus membantunya menagih hutang. Ina bercerita, sekarang dia sedang terlilit hutang, tapi sebenarnya dia punya hutang karena mantan pacarnya yang bernama Pat. Dulu saat pertama kali pendekatan, Ina masih bekerja sebagai karyawan bank, sedangkan Pat mahasiswa semester akhir. Karena Pat sangat pandai merayu, akhirnya Ina terbawa perasaan. Di tengah cerita, Ina mengajak Tower pergi ke kantor Pat. Karena baru kenal, Ina tidak berani naik mobil Tower. Jadi dia naik bis saja, sedangkan Tower mengikutinya dari belakang. Di jalan, Ina lanjut bercerita lewat telepon. Selama pacaran, saking bucinnya, hampir semua kebutuhan Pets dia turuti hingga suatu hari saat Pets butuh uang 500.000 baht untuk biaya kuliah. Ina sampai rela meminjam uang ke bank. Namun setelah Pets mendapat uangnya, Ina baru sadar selama ini dia ditipu. Ternyata Pets bukanlah seorang mahasiswa. Meski sudah melapor ke polisi, tapi karena tidak ada bukti kuat, laporannya ditolak. Dan tanpa rasa bersalah sedikit pun Pets meninggalkannya. Sesampainya di depan kantor travel, Ina menjelaskan, sekarang Pets bekerja di sana. Pets berhasil merayu bos wanita di perusahaan itu dan langsung naik jabatan menjadi manajer. Di tengah obrolan, Pets muncul. Di mobil, setelah mengamati Pets, Tower berkata dia mau membantu asalkan Ina menghapus rekamannya terlebih dahulu. Ina pun setuju lalu menghapus rekamannya. Tower lalu memberitahu Ina bahwa Ina meminta tolong pada orang yang tepat. Tower cocok menjadi mata-mata karena dia bisa membaca gerakan bibir orang dari jauh. Karena tidak percaya, Ina meminta bukti. Setelah mengantar Ina pulang, Tower mengajak Ina bertemu lagi besok. Di tukang sablon baju sekalian membahas langkah berikutnya. Besoknya ketika bertemu, Tower mulai menjelaskan rencananya agar bisa mendapat uang dari seorang penipu. Kita harus pakai cara penipu juga. Rencananya simple, kita akan pura-pura menjadi customer yang ingin memesan jasa travel di kantor tempat Pets bekerja. Lalu membuatnya memesan 30 kamar hotel. Saat uangnya ditransfer ke rekening kita, maka kemenangan sudah di tangan. Selesai menjelaskan, Tower menyablon baju untuk penyamaran besok. Esok hari setelah mencari tahu hotel langganan Pets, Tower dan Ina datang menyamar sebagai karyawan travel utusan dari kantor Pets. Saat bertemu manajer hotel yang bernama Sam, Tower mulai bernegosiasi. โรงแรมของเรามีห้องดังนี้ลักสเปเชียล43 ห้องและเบสเซลจากุซี่ไวน์ในมินิบาร์เติมไม่อั้นการศาสตร์เขาเสียเหรอคุยไปดื่มไปได้นะ Selesai negosiasi sebelum pulang, agar Sam tak mengganggu rencananya, Tower menawarkan tiket liburan gratis ke Rusia selama seminggu. Dengan senang hati Sam menerima.
แฟนพี่เนี่ยเขาต้องว่าพี่แน่เลยว่าพี่หนีไปดูแสงเหนือคนเดียวเลยอะพี่แซมเตรียม 500,000 น้องจะเหลือเท่าไหร่เนี่ย Di luar hotel, Ina protes mengapa dia harus membayar tiket liburan Sam ke Rusia dengan uangnya. Tower pun meyakinkan untuk tidak khawatir karena nanti pasti akan balik modal juga. Dalam misi ini, mereka tidak bisa hanya berdua saja. Mereka butuh tim 4 orang. Mau tidak mau Ina pun menurut saja. Keesokan harinya, karena Pat suka merayu perempuan dewasa, Ina dan Tower merekrut Miss Nong untuk bergabung ke dalam tim. Kebetulan Miss Nong sedang butuh uang. Ketika bertemu di sekolah, Tower menjelaskan rencananya. Nantinya Miss Nong akan menyamar menjadi direktur perusahaan yang ingin memesan jasa travel pet. Jika Pat memakan umpan mereka, maka kita akan menguras habis uangnya. Selesai diskusi, Tower mulai mengatur janji pertemuan dengan Pets. Beberapa hari kemudian, semua berkumpul di gedung perusahaan ternama. Di basement, Tower memberitahu bahwa kita hanya punya waktu 6 hari sampai Sam pulang dari Rusia. Mereka bertiga lalu bergegas menemui Pets di lobi. Di lobi, dengan penampilan serba mewah, Miss Nong menghampiri Pat. Sementara Tower dan Ina mengamati dari jauh. Miss Nong memperkenalkan diri sambil berkata jika dia adalah direktur di gedung ini. Semua orang di sini menghormatinya. Setelah pamer, Miss Nong mulai membahas acara tur perusahaannya. Acara ini untuk para petinggi perusahaan. Miss Nong meminta Pets menyediakan hotel mewah sekitar 30 kamar. Awalnya, semua berjalan lancar. Tapi di tengah obrolan, karena kakinya menyenggol orang yang sedang lalu lalang, Miss Nong jadi ditegur. Ternyata orang itu karyawan di sana dan tidak mengenal Miss Nong. Saat itu, semua pun panik. Beruntungnya, setelah Miss Nong pura-pura memarahinya, si karyawan itu ketakutan. พี่จะส่งเธอไปเรียนปรัชญาแห่งลิ้น ครับอย่าส่งผมไปเลยนะครับลูกผมยังเด็กเมียผมยังเล็กอะครับแมวที่บ้านครับ ไม่งั้นพี่จะหักคะแนนจิตพิสัยนะ Miss Nong berhasil meyakinkan Pets jika dia benar-benar direktur di sana. Dari kejauhan, Tower menyuruh Ina siap-siap mengalihkan perhatian Pat. Sementara dia akan mengganti nomor telepon Sam di HP Pets jadi nomornya. Mendengar itu, Ina sedikit panik. เพชรเฮ้ยไม่ต้องหนีมากรุงเทพมาหางานน่ะ Saat sedang mencari nama Sam di kontak HP Pets, karena terlalu lama, HP-nya jadi terkunci otomatis. Dengan panik, Tower menyuruh Ina mengulur waktu lebih lama lagi. Untungnya, Tower berhasil mengganti nomornya tepat waktu. Saat hendak mengembalikan handphonenya, Pets terlanjur duduk. Misi mengganti nomor pun sukses. Kini tinggal menunggu Pets memesan kamar hotel. Di basement, melihat Ina menangis sendirian karena kejadian tadi, Tower kasihan. Saat hendak menghampiri, menyemangati bahwa perjuangan kita masih panjang. Mereka harus kuat karena jika semua ini berhasil, nanti pasti Pets yang akan menangis. Melihat sikap perhatian Tower, Ina malah terbawa perasaan. Malamnya saat sedang berdua di kedai, Ina bertanya apa Tower udah mempunyai pacar. Dengan santai, Tower jawab dia tidak mau berpacaran. Baginya pacaran itu penuh kepalsuan. Hanya dua orang lawan jenis yang saling menipu satu sama lain. Mendengar ucapan Tower, seketika Ina teringat kebodohannya dulu saat berpacaran dengan Pets. Tower pun mencoba menghibur. Sebenarnya Ina tidak bodoh, hanya salah memilih pria saja. Jika bertemu pria yang tepat, ia yakin Ina bisa bahagia. Sejak momen itu, hubungan mereka berdua mulai dekat. Keesokan harinya, Tower merekrut anggota keempat yaitu kakaknya sendiri yang bernama John. John akan bertugas sebagai marketing hotel. Keesokan paginya, dengan penampilan ala marketing hotel, John datang ke kantor Pets. Ketika John menawarkan hotel dengan total biayanya sampai 3,6 juta baht, Pets menawarnya menjadi 2,7 juta baht. Mereka berdua mulai menarik ulur. John lalu berkata dia hendak nelepon bosnya dulu. Selesai itu, John menawarkan jika Pets bersedia membayar cash, maka dia bisa menurunkan harganya jadi 3 juta baht saja. Mendengar itu, Pets setuju dan negosiasi pun sukses. เรื่องการเปลี่ยนโรงแรมดู ต้องขอโทษจริงๆครับผมขอตัวแล้วครับสวัสดีครับ Malamnya, keempat anggota tim berkumpul. Sekarang mereka tinggal menunggu pembayaran. Dijelaskan ke Miss Nong total biayanya sebesar 3 juta baht. Miss Nong menjawab agar sama-sama enak. Bagaimana jika dia bayarnya di akhir setelah acara selesai? Soalnya dia takut ditipu. Namun sayangnya tidak bisa. Besoknya, Tower, Ina, Miss Nong dan John menyewa kamar hotel untuk menjadi markas sementara.
Saat semua sedang asik mengobrol, mendadak Tower mendapat kabar kalau Sam akan pulang ke Thailand lebih cepat karena pacarnya habis digigit anjing. ต้องเปลี่ยนแผนกลับไทยเลยอะสั่งเลยกู Tower dan John lalu bersiap-siap berangkat ke kantor Pets. Sebelum pergi, Ina minta Tower janji jika sudah mendapat uangnya, kita berdua harus makan malam romantis di restoran yang sangat mewah. Sesampainya di kantor Pets, John menyerahkan surat tagihan pembayaran. Namun bukannya langsung membayar lunas, Pets hanya memberi uang 1 juta baht sambil berkata jika sisanya akan menyusul. Sebagai marketing hotel, John terpaksa harus menuruti keinginan klien. Di luar kantor, rencana mereka gagal, Tower lemas. Dengan berat hati, Tower membagi 2 uangnya dengan John lalu berencana kabur meninggalkan Ina. 4-5 วันได้มาล้านหนึ่งก็ดีก็ชิ่งดิพี่Keesokan paginya, tiba-tiba Tower kembali ke markas. Melihat Ina yang sedang sedih, Tower hanya terdiam merasa bersalah. Ina pun menangis dan melampiaskan emosinya. Ia kecewa kenapa dia bodoh sampai bisa tertipu pria berkali-kali. Ia menyesal bahkan sangat menyesal telah mempercayai Tower. Setelah tenang, barulah Tower meminta maaf dan menjelaskan semuanya. Karena tidak tega, Tower memutuskan untuk tetap membantu Ina. Dia membuat rencana baru. Bagaimana jika kali ini kita membujuk Pets agar mau membeli mobil sport mahal? Tidak perlu khawatir, dia juga akan minta John mengembalikan lagi uang yang kemarin. Pokoknya sesuai rencana awal, target kita adalah 3 juta baht. Jika berhasil menipu 3 juta, kita membagi rata uangnya. Mendengar itu, Ina setuju asalkan kali ini dia yang pegang uang 3 jutanya. Besoknya, di suatu gudang selesai menyiapkan mobil sport sewaan dan mengatur rencana, Miss Nong mengundang Pets datang. Tower menyamar sebagai penjual mobil sportnya. Miss Nong di situ bercerita, acara perusahaannya masih beberapa hari lagi. Jadi, sekarang dia punya waktu senggang. Dia lalu menawarkan Pets mobil sport keluaran terbaru. Mumpung harganya masih 4 juta baht, mending kita patungan saja. Hitung-hitung investasi. Karena tahun depan harganya bakalan naik jadi 6 juta baht. Pets pun tertarik, tapi sayang saat dia menelepon bos wanitanya untuk minta dibelikan, bos itu menolak membelikannya. Karena tidak dikasih, Pets terpaksa tidak jadi membeli. Mendengar itu, Miss Nong dan Tower kecewa lalu pergi menjemput Ina untuk mengatur rencana berikutnya. Dari belakang, tanpa sepengetahuan mereka, diam-diam Pets mengikuti. Di tengah jalan, mendadak Sam menelepon Pets. Saat Pets bertanya tentang pesanan 30 kamar hotelnya, Sam menjawab tidak tahu apa-apa. Seketika Pets sadar dia telah ditipu. Pets pun terus mengikuti mobil Tower. Sesampainya di restoran, saat Ina sedang sendirian, tiba-tiba Pets menghampiri. Pets berkata jika dia sudah tahu semuanya. Tapi dia tidak marah. Pets justru meminta maaf atas kesalahannya dulu. Sekarang, Ina jadi terjerumus bergabung ke sindikat penipuan pasti karena dia. Pets selalu memohon agar Ina mau membantu mengambil uangnya lagi. Uang 1 juta baht milik bosnya yang sudah dia bayarkan untuk memesan kamar hotel Miss Nong. Jika Ina mau mengkhianati mereka, Pets janji akan membagi uangnya berdua. Sebenarnya, dia juga tidak terlalu cinta dengan si bos. Selama ini, dia hanya memanfaatkan uangnya saja. Nanti jika kerja sama kita berhasil, dia akan mencampakkan si bos dan kita berdua akan kembali bersama seperti dulu lagi. Dia tahu Ina masih cinta dengan Pets. Melihat mantan pacarnya itu terus memohon, akhirnya Ina pun luluh juga. Setelah mengatur strategi, Pets selalu mencairkan dana perusahaannya sebesar 2 juta baht. Kemudian menemui Tower dan Miss Nong. Dengan percaya diri, Pets bilang dia berubah pikiran. Dia ingin patungan 2 juta baht dan ikut investasi membeli mobil sport keluaran terbaru itu. Ketika transaksi, tanpa curiga sedikit pun, Tower mulai menghitung uangnya. Saat Pets pergi, sesuai kesepakatan, tas berisi uang 3 juta itu Ina yang pegang. Sebelum dibagi rata, Ina izin mau menyetorkan uangnya ke bank dulu. Namun ketika sampai bank, bukannya menyetor, Ina malah bertemu dengan Pets yang dari tadi sudah menunggu Ina lalu menyerahkan tasnya dan ikut Pets ke parkiran. Setelah memasukkan tas ke mobil, mendadak Pets mengunci pintu mobilnya. Ia tertawa sambil bersekakit saja langsung luluh. Namun tiba-tiba, Ina tertawa balik. Sebenarnya, Pets lah yang tertipu dari awal. Ina sengaja pura-pura mengkhianati Tower agar Pets mau mengeluarkan uang 2 jutanya. Juga sedari tadi, seluruh ucapan Pets sudah direkam dan siap-siap saja kebusukannya akan terbongkar. Mendengar itu, sambil berkata barusan dia mendapat pesan rekaman suara Pets. Bos menyuruh Pets mengembalikan mobil, uang dan semua barang-barang mewah yang telah dia berikan. Pets pun kesal, saat Pets membanting pintu mobilnya tanpa sengaja jarinya malah terjepit hingga patah. Di sisi lain, saat bertemu Tower dan Miss Nong, Ina terlihat sangat senang. Saat ditunjukkan foto ekspresi Pets tadi, mereka bertiga tertawa. Mereka lalu pergi menemui John, setelah membagi rata uang 3 jutanya. Mulai hari ini, semua berpisah secara resmi.
dan tim dibubarkan. Rencananya Miss Nong kembali mengajar di sekolah seperti biasa sementara John dan Tower memutuskan tobat jadi penipu dan akan mencoba membuka bisnis mereka sendiri. Saat pulang bersama, melihat Ina tersenyum bahagia, Tower ikut bahagia. Tower lalu berpesan pada Ina agar tidak rindu dengannya. Walaupun hubungan mereka berdua dekat, namun sampai kapanpun Tower tidak akan pernah mau berpacaran. 1 tahun berlalu terlihat wabah COVID sedang melanda Thailand. Ina dan Tower juga tak pernah bertemu lagi. Pagi itu ketika Ina sedang bekerja menagih hutang, dia kaget di daftar nama nasabah ada nama Tower. Karena sudah lama tidak bertemu, Ina menelpon dan menagih hutang sekalian menanyakan kabar. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba Tower bilang dia rindu Ina.